Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat kami dari kelompok 1 dapat melakukan presentasi pada materi kali ini. Adapun sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu Ibu Firda Azahra SPD MSc. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Faiza Fadila, kemudian ada Siti Naniskur Rahmadini, ada Nadia Hasanah, dan juga Riana Febrianti. Nah, pada kali ini kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai interaksi, slide awalnya. Nah, materi presentasi kami yaitu mengenai interaksi gen atau penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, adapun topik materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai prinsip epitatis dan juga hipostatis, kemudian kriptomeri, kemudian polimeri, antafisme, komplementer, dan terakhir yaitu pola pewarisan sifat oleh interaksi gen atau penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, jadi kita masuk pada materi yang pertama, yaitu akan saya jelaskan sendiri. Jadi penyimpangan semu hukum Mendel ini adalah suatu persilangan yang menghasilkan rasio fenotip berbeda. Tetapi dengan masih berdasarkan pola hibrida hukum Mendel, yaitu pada perbandingan 9:3:3 dan 3:1. Nah, hasil persilangan yang menyimpang itu dikatakan semu karena hukum Mendel tersebut masih berlaku pada pola pewarisan tersebut. Nah, selain itu, pada hasil keturunannya hanya sedikit kelainan yang tak berarti akibat sifat gen-gen yang unik. Nah, adapun pola perbandingan fenotip pada penyimpangan semu hukum Mendel ini dapat berupa 9:3:4, 12:3:1, 15:1, dan bisa juga 9:7. Nah, baik, kita mulai saja. Yang pertama, penyimpangan semu hukum Mendel yaitu berdasarkan prinsip epistatis dan juga hipostatis. Nah, jadi penyimpangan ini merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan itu akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Nah, di sini gen yang menutupi disebut epistatis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostatis. Nah, untuk memudahkan kita mengingatnya, kita ingat saja seperti lapisan epidermis, kan lapisan itu yang di luar. Jadi epistatis itu yang menutupi bagian yang di dalam. Jadi epistatis itulah gen yang menutupi, sedangkan gen yang ditutupi itu disebut hipostatis. Nah, kita lihat saja contohnya di sini ada pada persilangan labu. Nah, kita lihat diketahui bahwa gen P besar itu bersifat dominan terhadap gen P kecil dan gen K besar itu bersifat dominan pada gen K kecil. Nah, jadi gen P besar inilah yang menyebabkan labu berwarna putih, sedangkan gen K itu menyebabkan labu berwarna kuning. Nah, sementara gen resesif P kecil dan juga K kecil menyebabkan labu tersebut berwarna hijau. Jadi, pada persilangan ini, kita menggunakan labu putih dan juga labu kuning. Nah, dengan genotip yaitu P besar K kecil dengan hasil F1-nya yaitu gen P besar dan K besar itu berada bersama dan keduanya itu bersifat dominan. Akan tetapi sifat yang muncul itu pada F1-nya adalah putih karena di sini yang bersifat epistatis adalah P besar yaitu dari labu putih terhadap gen K atau labu kuning. Maka gen K inilah yang bersifat hipostatis atau ditutupi oleh gen P. Nah, untuk persilangan kedua, parental keduanya yaitu labu putih disilangkan dengan labu putih. Nah, dengan hasil persilangan berikutlah dengan persilangan gamet-gametnya didapatkan bahwa perbandingannya itu
ada labu putih, labu kuning, dan juga labu hijau. Dengan rasio fenotipnya ada labu putih sebesar 12, labu kuning yaitu 3, dan labu hijau yaitu 1. Ya, diingatkan lagi kepada teman-teman, walaupun di sini ada P besar dan juga K besar, tetapi jika P besar dan K besar itu berada di tempat yang sama, maka yang dominan itu adalah P besar. Maka anakannya itu dihasilkan yaitu labu putih. Next, nah. Nah, jadi didapatkan perbandingannya yaitu perbandingan fenotipnya yaitu menjadi 12:3 dan juga banding 1. Next, nah. Nah, yang kedua, penyimpangan semu yang kedua yaitu kriptomeri. Jadi kriptomeri ini adalah peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya itu akan tersembunyi atau kriptos. Nah, contohnya di sini adalah persilangan bunga Linaria marokana. Jadi, bunga ini dipengaruhi oleh 4 gen, yaitu A besar, yaitu adanya pigmen antosianin, A kecil, yaitu tidak adanya pigmen antosianin, B besar, yaitu terdapat protoplasma basah, dan B kecil, yaitu protoplasma asam. Next, ya. Nah, contoh pada persilangan kriptomeri ini yaitu pada bunga Linaria maracona berwarna merah dengan bunga sejenis yang berwarna putih. Maka cara persilangan itu dapat dijelaskan dengan cara ada yang namanya tergantung dengan pigmen dan ada yang namanya tergantung dengan keasaman protoplasmanya. Nah, jadi jika bunga ini memiliki gen A besar, maka bunga yang dihasilkan adalah bunga yang berwarna. Nah, jika dia tidak mempunyai gen A, maka bunganya ini akan albino atau putih. Nah, selain faktor pigmen juga ada yang namanya faktor keasaman sitoplasmanya. Nah, jika dia dipengaruhi oleh gen B besar, maka protoplasmanya itu bersifat basah. Justru kebalikannya, jika dipengaruhi oleh gen B kecil, maka akan bersifat asam dan juga muncul warnanya itu warna merah. Jadi kelihatan bahwa kita silangkan antara bunga Linaria maracona warna merah dan juga warna putih, sehingga yang didapatkan itu adalah bunganya berwarna ungu. Kenapa berwarna ungu? Karena A besar itu berwarna merah dan juga B besar itu dia akan berwarna ungu. Nah, ya seperti terlihat pada protoplasmanya, jika B besar itu akan berwarna ungu. Oke, baik, dilanjutkan. Jadi berdasarkan hasil persilangan itu bahwa dari S2-nya dari persilangan kriptomeri ini yaitu bunga ungu sebanyak 9, bunga merah sebanyak 3, dan juga warna putih ini sebanyak 4. Jadi perbandingannya adalah 9:3:4. Next, ya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip polimeri ini akan dijelaskan oleh Nadia Hasanah. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu prinsip polimeri. Nah, polimetri
ada interaksi antara gen-gen berbeda alel yang memunculkan satu fenotip dan bersifat kumulatif atau saling menambah. Contohnya di sini yaitu warna merah pada biji gandum yang ditemukan oleh dua gen yaitu M1 besar dan M2 besar. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat. Nah, teman-teman dapat lihat pada gambar yang di samping, yaitu contohnya semakin banyak gen M yang dimiliki gandum, maka warna merah dari gandum akan semakin gelap. Next. Nah, misalkan akan dilakukan persilangan antara gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih, dapat dilihat pada gambar yang pertama yaitu P1, gandum berbiji merah disilangkan dengan gandum berbiji putih, maka menghasilkan genotip satunya M besar, M2 menjadi M kecil, M1 kecil dan M2 kecil. Nah, selanjutnya yaitu fenotip merah disilangkan dengan fenotip merah sehingga mendapatkan genotip keduanya M1, M2 yang besar. Itu artinya gandum pada genotip kedua ini bersifat merah karena lebih dominan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel yang F2. Berdasarkan hasil F2 dapat kita ketahui kalau banyaknya jumlah gen M akan mempengaruhi warna pada biji gandum. Sehingga semakin banyak faktor M, maka warna biji gandum semakin tua atau gelap. Rasio fenotipnya yaitu merah dan putih, yaitu merah dan putihnya yaitu 15 berbanding 1. Nah, teman-teman dapat melihat pada tabel di samping yaitu perbandingan 9, 3, 3, dan 1 yaitu pada pola genotif dan pola fenotip. Nah, bahwa F2-nya yang dihasilkan dari persilangan polimeri fenotipnya yaitu berubah menjadi 15 banding 1. Next. Nah, selanjutnya di sini yaitu yang keempat, prinsip aktivisme. Aktivisme adalah interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contohnya di sini yaitu aktivisme dapat kamu temukan pada kasus jengger ayam. Teman-teman dapat melihat pada gambar di samping yaitu macam-macam jenis jengger ayam. Yang pertama yaitu sumpel atau wainut, ditandai dengan R besar dan P besar. Nah, yang selanjutnya yaitu gerigi atau ros, ditandai dengan R besar, kemudian dengan P kecil dan P kecil. Selanjutnya yaitu pada biji atau PA ditandai dengan R kecil, dan P besar. Nah, selanjutnya itu bilah atau single ditandai dengan R kecil, P kecil, dan P kecil. Nah, bentuk jengger ayam dipengaruhi oleh dua gen berbeda alel, yaitu gen R yang menemukan bentuk ros dan GP yang menentukan bentuk PA. Ketika kedua gen ini terdapat secara bersamaan, atau R besar dan P kecil, maka kedua gen akan berinteraksi dan akan muncul sifat baru, yaitu bentuknya walnut. Nah, selanjutnya yaitu ketika kedua gen dominan tersebut tidak ada R kecil dan P kecil, maka akan muncul sifat yang lain yaitu single. Nah, akibatnya terbentuklah 4 jenis jengger ayam, yaitu walnut ditandai dengan R besar dan P besar, dan ros yaitu R besar dan P kecil, dan selanjutnya PA ditandai dengan R kecil, dan P besar, dan yang terakhir single yaitu R kecil, P kecil, dan P kecil.
Nah, selanjutnya yaitu contohnya di sini pada P1 yaitu ROS dikalikan dengan PA, maka menghasilkan genotifnya walnut. Nah, interaksi antara gen R dan P menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya. Kemudian yang kedua, jika keturunan pertama F1-nya disilangkan, walnut disilang dengan walnut, maka menghasilkan berdasarkan tabel di atas itu diperoleh F2-nya adalah walnut ditandai dengan R besar dan P kecil dan ROS, kemudian PA dan single, yaitu mendapatkan rasio genotifnya yaitu walnut berbanding ROS berbanding PA berbanding single, yaitu 3 berbanding 9 berbanding 3 berbanding 3 lalu berbanding 1. Nah, teman-teman dapat melihat pada tabel di samping yaitu perbandingan pola genotif dan pola fenotif. 9 sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa penyimpangan semua atavisme akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotip 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Next. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip komplementer akan dijelaskan oleh Riana. Kepada Riana, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu prinsip komplementer, di mana prinsip ini merupakan proses interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Nah, sehingga akan memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen itu tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak akan muncul, di mana C besar penghasil pigmen warna, C kecil yaitu tidak menghasilkan pigmen warna, P besar yaitu penghasil enzim pengaktif, P kecil yaitu tidak menghasilkan enzim pengaktif. Nah, dapat teman-teman lihat contohnya yaitu pada tumbuhan Lathyrus odoratus, yaitu warna bunga ungu hanya akan muncul jika terdapat gen C besar dan gen P besar sekaligus. Namun, jika bunga tersebut tidak memiliki salah satu dari kedua gen dominan C besar dan P besar, maka warna bunga yang terbentuk adalah warna putih. Nah, bisa juga teman-teman lihat di mana P1-nya yaitu C besar, P kecil yaitu berwarna putih, disilangkan dengan C kecil, P besar yaitu berwarna putih. Nah, didapatkan gametnya yaitu C besar, P kecil, dan C kecil, P besar. Nah, untuk F1-nya yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil, yaitu warna ungu. Nah, untuk P2-nya yaitu didapatkan C besar, C kecil, P besar, P kecil, yaitu warna ungu disilangkan sesamanya. Nah, didapatkan gametnya yaitu C besar, P kecil, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil. Nah, untuk perbandingannya yaitu fenotip F-nya pada penyimpangan bunga Lathyrus odoratus ini adalah 9 dibanding 7. Nah, untuk F2-nya yaitu dihasilkan menjadi 12 dibanding 7. Nah, selanjutnya yaitu pola pewarisan sifat oleh interaksi gen atau penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, pada umumnya penyakit menurun ini dikendalikan oleh gen-gen resesif yang tidak menampakkan fenotipnya. Nah, jika gen resesif terdapat pada kromosom Y, maka fenotipnya akan tampak pada anak laki-laki. Nah, sedangkan pada anak wanita itu tidak muncul. Tetapi pada wanita baru akan menampakkan fenotipnya dalam keadaan homozigot resesif, yaitu gen resesif terdapat di kedua kromosom X. Misalnya, X kecil yaitu wanita penderita buta warna. Nah, selanjutnya yaitu pola pewarisan sifat oleh interaksi gen atau penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, yang pertama ada sifat fisik yang menurun. Nah, beberapa sifat fisik lain yang diturunkan seperti bentuk daun telinga, alis mata, kumis, bulu dada, bentuk jari tangan,
tangan kidal, bentuk kaki kiri, bentuk telapak kaki, betis, dan kegemukan. Nah, dapat teman-teman lihat pada tabel yaitu di mana sifat dominan dan sifat resesifnya. Nah, selanjutnya ada kelainan sifat menurun. Nah, itu ada beberapa yaitu yang pertama ada albino, kemudian buta warna, hemofilia, dan golongan darah. Nah, yang pertama itu ada albino, di mana kita ketahui albino ini memiliki ciri-ciri yaitu rambut, mata, dan kulit berwarna putih. Meskipun kedua orang tuanya berkulit sawo matang atau hitam, nah kemungkinan keturunannya ada yang albino. Yang kedua, kemungkinan terjadinya albino di dunia itu 1:20.000 kelahiran. Yang ketiga itu tidak memiliki pigmen melanin karena tidak menghasilkan enzim pembentuk melanin. Yang keempat, di mana tidak semua keturunan dalam satu keluarga bersifat albino. Nah, selanjutnya, albino ini dapat berjenis kelamin wanita atau laki-laki. Nah, bisa teman-teman lihat di samping itu ada gambar di mana orang tua yang normal, apabila dikawinkan dengan orang tua yang normal, yaitu A besar A kecil, maka menghasilkan A besar A besar yaitu normal, dan A besar yaitu normal, yaitu di mana karirnya. Ya, kemudian ada A besar normal atau karirnya, dan ada A kecil A kecil. Ya, ya A kecil ini dihasilkan menjadi albino. Nah, selanjutnya yaitu ada buta warna. Nah, buta warna parsial atau sebagian yaitu seseorang tidak membedakan warna tertentu saja, misalnya buta warna merah dan buta warna hijau. Nah, buta warna total yaitu orang yang tidak dapat membedakan semua jenis warna. Nah, alam ini hanya tampak seperti film hitam putih saja, karena sifat buta warna terpaut kromosom X. Kemungkinan genotip orang yang normal dan buta warna. Nah, dapat dilihat bahwa XB besar yaitu normal dan XB kecil yaitu buta warna dan Y itu laki-laki. Nah, apabila disilangkan mendapatkan wanita terbagi atas 3 genotip yaitu X besar B besar, X besar B besar, X besar B besar, X besar B kecil, dan X besar B kecil, X besar B kecil. Nah, dan dua fenotipnya yaitu normal di mana X besar B besar, X besar B besar, dan X besar, B besar, X besar, B kecil. Dan buta warna yaitu X besar, B kecil, X besar, B kecil. Nah, sedangkan pada laki-laki terbagi atas dua genotip yaitu X besar, B besar, Y besar, dan X besar, B kecil, Y besar. Nah, serta dua fenotip lagi yaitu normal dan buta warna. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Riana. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hemofilia akan dijelaskan oleh Septina. Kepada Septina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hemofilia. Hemofilia ini adalah kelainan pada darah, di mana darah yang keluar dari pembuluh darah sukar untuk membeku. Kemudian, penderita hemofilia ini tidak dapat memproduksi faktor pembeku darah. Nah, gen yang bersifat dominan diberi dengan simbol H, artinya mampu memproduksi faktor pembeku darah, sedangkan gen resesif dari simbol H kecil itu tidak mampu memproduksi faktor pembeku darah. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada genotip dan fenotip hemofilia pada wanita dan laki-laki. Nah, untuk genotipnya yaitu X
H besar XH besar itu fenotipnya wanita normal, sedangkan XH besar XH kecil itu wanita karier, dan XH kecil itu adalah wanita hemofilia. XH besar Y besar itu adalah laki-laki normal, dan X kecil Y besar adalah laki-laki hemofilia. Nah, artinya yaitu pembawa hemofilia ini bersifat letal, yaitu meninggal sebelum dewasa. Wanita karier atau berfenotip normal yang bergenotip XH besar XH kecil dapat menghasilkan dua macam ovum, yaitu ovum XH besar dan ovum XH kecil. Nah, jika wanita ini menikah dengan laki-laki normal XH atau XH besar Y besar, maka kemungkinan ada anak laki-laki menderita hemofilia dan ada anak laki-laki yang akan normal. Next. Nah, selanjutnya ada golongan darah. Golongan darah manusia ini dapat digolongkan menurut beberapa sistem seperti sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Nah, untuk yang pertama yaitu sistem ABO. Nah, penggolongan darah sistem ABO ini berdasarkan ada tidaknya antigen antibodi di dalam darah seseorang. Antigen atau zat asing yang dibentuk berupa aglutinogen atau zat yang digumpalkan. Sedangkan antibodi adalah pelawan antigen yang dibentuk berupa aglutinin atau zat yang menggumpalkan. Baik zat yang menggumpalkan maupun yang digumpalkan merupakan suatu protein. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di sini ada tabel penggolongan darah sistem ABO. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa golongan darah A mempunyai aglutinogen A dan aglutinin beta. Sedangkan golongan darah B mempunyai aglutinogen B dan aglutinin alfa. Nah, golongan darah AB mempunyai aglutinogen AB dan tidak memiliki aglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki aglutinogen AB tetapi memiliki aglutinin alfa beta. Nah, untuk fenotip dan genotip golongan darah, teman-teman bisa melihat tabel di bawah ini. Next. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan golongan darah yang kedua yaitu adalah sistem MN. Nah, dasar penggolongan sistem MN ini adalah adanya antigen satu protein asing di dalam sel darah merah atau eritrosit. Nah, jika eritrosit seseorang mengandung antigen M, maka darahnya bergolongan M. Nah, jika eritrosit seseorang mengandung antigen N, maka darahnya bergolongan N. Sedangkan jika eritrosit seseorang itu mengandung antigen MN, maka golongan darahnya bergolongan MN. Nah, menurut penelitian, keberadaan antigen itu ditentukan oleh suatu gen yang memiliki dua alel. Dengan demikian, golongan darah MN memiliki genotip LM besar, LM besar, sedangkan golongan darah N memiliki genotip L besar N besar, L besar N besar. Nah, dan golongan darah MN itu memiliki genotip L besar M besar, L besar N besar. Nah, golongan darah A ada kemungkinan memiliki golongan darah M, N, atau MN. Nah, demikian pula golongan darah B dan O. Nah, misalnya seseorang bergolongan darah A, M mempunyai genotip IA, LM, maka golongan darah dan golongan darah B itu memiliki genotip IB, dan LM. Nah, golongan darah A,
N memiliki genotip IA, LN, dan begitu juga seterusnya. Next, Ri. Nah, selanjutnya adalah sistem rhesus atau RH. Nah, orang yang mempunyai antigen RH di permukaan eritrositnya itu digolongkan ke dalam RH+ atau rhesus positif. Tubuh orang yang bergolongan darah RH+ ini tidak dapat membentuk antibodi yang melawan antigen RH. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak memiliki antigen RH di permukaan eritrositnya itu digolongkan RH+, RH- atau rhesus negatif. Nah, tubuh orang yang bergolongan darah RH- ini dapat membentuk antibodi terhadap antigen RH. Nah, misalkan ada seorang ibu yang memiliki RH- mengandung bayi bergolongan darah RH+. Meskipun darah ibu dan bayi itu bercampur, karena terhalang plasenta di dalam kandungan, itu tetap ada eritrosit bayi yang masuk ke dalam tubuh ibunya. Oleh karena itu, tubuh ibunya akan membentuk antibodi, yaitu RH+. Nah, antibodi ini melawan darah bayi yang mengandung antigen RH. Nah, biasanya anak pertama itu lahir dengan selamat karena proses perlawanan tidak begitu kuat. Nah, kemudian faktor rhesus ini diatur oleh satu gen yang terdiri atas dua alel, yaitu RH yang dominan dan RH yang resesif. Genotip orang yang bergolongan darah RH adalah RH kecil, RH kecil, dan RH kecil. Nah, sedangkan genotip orang yang bergolongan darah RH ini adalah R kecil H kecil, R kecil H kecil. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Al-Rahma. Nah, sekianlah penyampaian materi dari kelompok 1 mengenai penyimpangan semu dari hukum undang. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.